Dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya. Saya baru minggu lalu di Bekasi, tapi saya di Cikarangnya sih. Oh, gitu. Iya, di Cikarang, di arah Telajung sana. Ada kegiatan apa, Pak? Pak Dodi? Adik ada kerja di PT Alpen di sana. Oh, Sekalian Kak. keluarga keluarga memang mau move ke sana sih. Oke. Ini ada Ibu Listia ya, Yuanita. Ibu Listia dari mana, Bu? Selamat siang Pak Dodi, saya Listia dari Surabaya. Oh, Surabaya jauh ya. Jauh ya Pak. Bapak di mana? Jakarta. Saya kalau saya Medan, tapi Oh base Medan. saya ya bulan depan base saya sudah di Cikarang. Oh gitu. Iya iya. Saya di Iya. Surabaya Pak, di MPM, distributor sepeda motor Honda untuk wilayah Jatim dan NTT. Oh, berarti Main yang dealer. supply ke dealer ya. Ya betul. Yang supply ke dealer. Oke, di sini ada Pak Raden. Pak Raden, dari mana Pak? Dari Palembang, Pak. Wah, orang Kito ini. Orang Kito Ya, Galo. tuh, Pak Dodi. Saya dulu sering keliling Palembang di ini, di apa namanya? Banyuasin, Muara Rupit, Trawas Ulu. Oh, kabupatennya, Pak ya. Iya, sering keliling. Kalau Palembang empek-empeknya Pak ya. Ya, ya. Oke, di perusahaan apa Pak? Di Pusri, Pak. Pusri. Ya, Pusri Wijaya. Oh, Pupuk Sriwijaya. Iya, iya. Terkenal ya di sana ya. Ya, Pak. Se-Indonesia itu ya. Se-Indonesia Pak ya. Pupuk urea, Pak. Iya. Bentar. Oke. Ada Bapak Bayu dan Ibu Agnes. Halo, Pak Bayu. Halo Pak, sehat-sehat Pak. Ya, salam kenal. Saya Dodi dari Medan, Pak. Horas Pak, Medan. Durian Oras. gimana Pak? Durian. Aman terus tiap tiap musim ada itu. Nggak pernah Mantap, berhenti. mantap Pak. Ada Ibu Agnes Wulandari. Saya sering lihat Ibu Agnes, tapi belum kenal orangnya. Halo Pak, selamat siang. Iya, Maaf, selamat siang Bu. iya Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Ibu Agnes di perusahaan apa ya Bu? Saya di yayasan, namanya Yayasan Wahana Visi Indonesia Pak. Oh, bergerak di bidang apa Bu? Di bidang sosial kemanusiaan Pak. Oh, sosial kemanusiaan ya. Kalau di Medan kita ada ini, ada seperti grup atau organisasi traktir teman yang dibuat kan untuk menyebarkan nasi bungkus gratis ke orang-orang. Tapi masih tiap minggu sekali kita buat. Oh, ya. Kami bergeraknya untuk kesejahteraan anak-anak Pak. Banyak bergerak di Jakarta ada, Surabaya ada, sebagian besar program kami di Indonesia Timur Pak. Oh, Di luar Jawa, iya. Nanti kapan-kapan saya bisa share linknya sama Pak Pak Dodi. Iya. Supaya Boleh Bu. bisa lebih tahu Pak siapa kami. Ya. Lebih bentuk ke pendidikannya atau ke pangan-mangannya Pak? Kita tergantung kondisi anak-anak wilayah sana Pak. Jadi ada pendidikan, kemudian ada juga kesehatan. Kemudian dalam kondisi seperti saat ini kita punya program namanya cash voucher program. Jadi untuk livelihood ya, untuk pengembangan ekonomi keluarga. Tapi karena kondisi
COVID, jadi mereka punya ada insentif dalam bentuk cash voucher gitu. Berarti posisi sesuai kebutuhan ya Bu ya? Betul Pak. Jadi tujuannya memang untuk kesejahteraan anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa sekolah dan bisa sehat, tetapi juga sangat tergantung sama orang tua dan juga dukungan pemerintah ya Pak. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang peduli terhadap anak juga kita usahakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi udah mau jam 2. Kita tunggu dulu ya, semua peserta masuk, baru kita akan mulaikan acara kita pada siang hari ini. Oke, sudah jam 2 ya. Kita akan mulaikan acara pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang pada webinar ya, atau virtual learning session di HR Wikipedia pada siang hari ini. Ya, senang bisa berkenalan dengan kalian semua, dan kita di sini adalah wadah untuk saling berbagi ilmu. Kita boleh diskusi, kita boleh sharing knowledge kita, ya, pengalaman kerja kita juga kita boleh sharing di sini, dan nanti juga akan ada sharing materi ya dari pembicara kita yang luar biasa ya, Bapak Agus Sururi ya, SPD MM.Par CP HCM ya. Beliau adalah seorang HR yang luar biasa berpengalaman ya, sudah punya jangka waktu 23 tahun ya, menangani SDM ya di sebuah perusahaan, dan termasuk juga di bisnis atau bidang usaha hospitality ya, di bidang kesehatan. Oke, beliau terlibat aktif juga ya dalam HR department ya, juga merupakan seorang praktisi HR ya, dan memiliki certified assessor kompetensi, dan beliau juga adalah HR manajemen dan trainer dari BNSP. Oke, pada saat siang hari ini kita akan masuk ke materi effective talent management ya. Dari judulnya saja kita sudah bisa lihat, talent itu berarti orang ya, sumber daya yang berkualitas yang akan kita manajemen. Pasti ada tujuannya ya, kita mencari orang-orang yang bertalent, yang memiliki kompetensi untuk bisa berada di satu tim kita. Nah, talent management ini juga akan banyak kita bahas tentang rekrutmen ya. Nanti kita ada seleksi talent, baru kita akan ada juga pengembangan SDM ya, atau development program ya, biasa kita lakukan di perusahaan kita, dan termasuk penempatan posisi ya, penempatan pekerjaan, sehingga supaya talent-talent yang sudah kita rekrut tersebut dapat pas ya, cocok di posisinya.
Dan materi ini juga akan banyak diisi sesi interaktif ya dari Bapak Agus Sururi. Nanti boleh bertanya, ada sesinya. Oke, nah susunan acara kita pada siang hari ini ya. Yang pertama adalah opening oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dodi ya, STHMMCHRMCRP, praktisi HR ya, baru 11 sampai 12 tahun. Oke, pemerhati sosial juga ya. Saya punya sebuah grup ya, traktir teman yang bergerak di bidang sosial dan di dunia kebinekaan ya, saya waketum FKIB ya, sebuah forum kebinekaan Indonesia Bersatu yang memperhatikan kebinekaan di Indonesia. Oke, tidak berlama-lama saya akan bacakan susunan acara kita. Ada opening tadi ya, sudah saya sendiri. Setelah itu nanti akan ada sesi materi ya, sesi materi 90 menit. Setelah itu kita akan ada foto bersama. Baru kita akan mengisi daftar hadir dan sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat saya akan persembahkan kepada Bapak Agus Sururi untuk membawa kita ke dalam materi. Yuk, monggo Pak. Izin Pak Dodi, Pak Agus sepertinya masih mute ya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Oke Pak Agus. Sudah terdengar ya? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, ya. Jadi saya akan, maaf. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang merupakan praktisi dari berbagai macam industri di bidang SDM ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian memiliki portofolio, memiliki rekod, menyelenggarakan berbagai kerja-kerja penanganan atau pengelolaan SDM ya. Hari ini kita akan berbicara sharing bagaimana mengelola manajemen talenta ya, atau talent management secara efektif ya. Materi ini selain saya ramu sebagai bagian daripada pembelajaran kita semuanya, ini juga saya sesuaikan dengan unit kompetensi di dalam SKKNI MSDM, yaitu SKKNI nomor 149 tahun 2020 merupakan SKKNI SDM yang terbaru. Karena yang 307 tahun 2014 sebetulnya sudah dicabut ya. Ini yang terbaru ya. Jadi nanti kodenya akan ada M lalu SDM ya. Kalau dulu kodenya itu ada 701 001 013 misalnya. Kalau sekarang ada kata-kata SDM ya, ada tulisannya. Itu judul kita adalah bagaimana kita mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Managing Talent Pool, seperti itu ya. Oke, kenapa kita belajar ini Bapak Ibu sekalian? Kita belajar manajemen talenta karena kita yakin bahwa perusahaan itu akan sustain, akan terus berlanjut usahanya apabila didukung oleh SDM yang memiliki talenta, memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berkelanjutan ya. Jadi di sini ada unsur berkelanjutan. Karena itu hari ini kita ingin belajar bagaimana menetapkan profil jabatan kunci ya, profil key position. Lalu bagaimana kita menentukan atau mengusulkan kandidat talent pool, pekerja bertalenta ya. Lalu bagaimana IDP-nya, individual development plan ya. Lalu bagaimana how to facilitate ya. Bagaimana memfasilitasi pengembangan
pekerja bertalenta. Ya, ini adalah hal yang sangat penting karena merupakan tugas kita sebagai HRD. Kita selalu harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan bisnis. Ya, jadi kita tidak boleh sebagai HRD itu hanya sekedar bekerja untuk HR. We are working as business partner, ya. Tapi juga kita adalah sesungguhnya business leader yang berperspektif HR. Itu seperti itu konsepnya, ya. Oke. Nah, di dalam kompetensi ini kita akan berbicara mengenai knowledge, skill, dan attitude, ya, yang dibutuhkan untuk mengembangkan pekerja yang bertalenta. Jadi kita perlu ada knowledge, ada attitude, ada skill mengenai apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengembangan talent pool, ya, melalui pola-pola pengembangan yang dirancang secara khusus. Itu seperti itu kompetensi dalam unit ini. Kalau secara SKKNI kita akan belajar kode unitnya 037 dan 038, ya. Ini 037-nya adalah menyusun kelompok talent pool, menyusun kelompok pekerja bertalenta. Ya, dalam unit ini kita akan belajar 2 elemen. Ya, elemen pertama profil jabatan kunci atau key position. Ya, unjuk kerjanya apa? Ya, kriterianya apa? Yang pertama adalah jabatan kunci itu ditetapkan berdasarkan kriteria. Jadi kalau kita ada jabatan kunci, itu pasti ada kriterianya, ya, seperti apa. Yang kedua, standar kompetensi jabatan. Setiap jabatan punya kompetensi profile, ya, atau petanya, peta kompetensi jabatannya, ya. Itu seperti apa? Kita tetapkan sesuai kebutuhan organisasi, ya. Jadi itu nanti kita di dalam menyusun profil jabatan kunci, maka ada elemennya. Posisi jabatan kunci ada kriterianya, profil jabatan, kompetensi jabatan ada kebutuhan organisasinya, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa mengusulkan bagaimana kandidat pekerja bertalenta, ya. Maka kita perlu melihat profil, ya, dari calon-calon kandidat talent pool-nya, yaitu data kompetensi, potensi, lalu kinerja, lalu informasi lainnya, leadership dan seterusnya, ya. Itu adalah merupakan informasi atau data dari kandidat talent pool seperti itu, ya. Kemudian profil kandidatnya kita analisis sesuai enggak dengan jabatan yang kedepannya, ya, yang telah ditetapkan. Mau jabatan kedepannya mau apa, lalu dia memiliki kompetensi apa, lalu kita akan ada matchingkan, ya. Kita perlu sesuaikan mana yang sesuai gitu, ya. Dan nanti kita sampaikan kepada pimpinan, ya, sebagai pihak yang berwenang dalam penetapan talent pool. Oke, kita mulai sekarang. Saat ini banyak sekali isu-isu yang terkait dengan manajemen HR. Ya, diantaranya profit per employee. Kadang-kadang kita ditanya, seperti apa sih profit per employee karyawan kita? Apakah karyawan kita itu sebetulnya menguntungkan, ya, profitable atau enggak? Nah, ini sebetulnya talent management memang makanya sering disebut sebagai human capital, ya, human capital management, karena talent management ini akan mengelola para SDM yang bertalenta. Namanya talenta ini adalah memiliki value, memiliki kapabilitas yang ini ada nilainya, ya. Maka profit per employee itu menghitung nilai, ya, menghitung nilai per employee itu kita tuh berapa tuh nilainya gitu, ya. Kemudian employee engagement, berapa sih indeks daripada keterlekatan, ya, keterlekatan daripada karyawan terhadap perusahaannya, ya. Ini jadi sangat penting ini, ya. Kemudian succession planning, bagaimana pengisian jabatan-jabatan kunci ini keberlanjutannya seperti apa. Lalu perang talent, ya, antar perusahaan ini yang satu macam industri kita akan perang talent, sering mengadakan perang talent. Dan terakhir tentunya retention, ya, turnover. Ya, bagaimana orang-orang penting ini sering pada keluar, ya, itu kita perlu sikapi. HRD perlu melakukan strategi seperti apa, ya. Itu adalah isu yang harus kita jawab. Nah, di dalam suatu manajemen talenta itu ada 4 proses utama,
ya. Proses utama itu adalah pertama ya, ada inclusion. Ya, inklusi ini adalah orang sering melihat bagaimana bekerja ini bisa mewadahi semua perbedaan ya, maka perlu ada inclusion ya. Lalu ada engagement, keterlekatan, ada kompetensi ya, kecakapan atau ya, kemudian ada retention ya, stay. Retention itu orang itu bertahan ya. Jadi proses manajemen talenta ada 4 proses ini ya, inclusion, engagement, kompetensi, retention. Maka dalam riset kebanyakan ini menjadi suatu dimensi ya, menjadi suatu dimensi ya, dimensi manajemen talenta. Halo Pak Dodi. Pak Dodi terputus ya Pak? Oke, sepertinya sedikit terputus. Kita tunggu dulu pemateri kita ya. Oke Bapak Ibu, sepertinya pembicara kita linknya terputus. Nah, sembari menunggu beliau, bagi Bapak Ibu yang memiliki atau mau bertanya, boleh mengirimkan pertanyaan tersebut melalui chat di Zoom ini. Nanti akan pada sesi pertanyaan nanti akan kita list dan kita akan tanyakan kepada pemateri kita. Kita tunggu sebentar. Ya, sepertinya pemateri kita agak sinyalnya kurang baik. Oke. Sebentar ya. Saya coba hubungi dulu. Oke, sudah bergabung kembali ya. Halo. Ya, halo Pak. Pak Dodi. Iya, boleh.
Pak Sururinya juga sudah bergabung. Oke, baik. Maaf, terlempar ya, maaf sekali ya. Iya. Pak Miki bisa di-co-hostkan Pak Sururinya? Halo. Oke. Pak Dodi. Ya. Iya. Pak Agusnya terbentar ya? Ya, iya. Mohon maaf sekali ya. Bisa ya, co-hostkan Pak? Ya, siap. Saya minta tolong di co-host lagi. Oh, oke. Saya yang co-hostkan saja. Sebentar siap, ya. Oke, sudah Pak. Lanjut. Boleh lanjut Pak. Ya, mohon izin Pak ya, koneksinya ya. Oke, baik. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dimensi manajemen talenta ya, kita ada bagaimana sourcing-nya ya, bagaimana aligning-nya, learn and develop dan reward. Ini semuanya terkait dengan talent management. Jadi kalau talent management itu nggak cuma sekedar orang udah di dalam, tapi orang masih di luar ketika kita rekrut ya, itu bagian daripada sourcing. Itu sudah merupakan kerja talent management ya. Lalu aligning ya, bagaimana kita meng-onboarding tim kita ya, bagaimana kita membuat goal alignment ya, lalu bagaimana kita perform management, itu semuanya juga bagian dari talent management. Lalu udah pasti adalah pembelajaran ya, learning and development, itu udah pasti bagian dari kerja talent management. Dan terakhir reward, karena dengan reward maka orang akan ada suatu pride, ada penghargaan, ada suatu suatu kenikmatan dalam bekerja, maka dia akan berprestasi lagi. Itu juga bagian daripada talent management. Oke, kita lanjutkan. Ya, maka secara gambaran ini seperti ini, kira-kira kita punya dimensi inclusion, ya, kita punya alignment, kita punya kompetensi, kita punya retention. Ini semuanya harus dalam perspektif kita mengelola talent, ya. Jadi kita dalam bekerja di perusahaan tidak bisa hanya sekedar bekerja, tapi harus punya perspektif. Oh, ini kita inclusion, ya. Inclusion itu adalah semua orang punya kesempatan yang sama, tetapi nanti akan mendapatkan suatu seleksi di mana yang terbaik dia akan mendapatkan suatu pengembangan, ya. Dan juga pastinya harus align dengan tujuan organisasi. Dengan kompetensi yang ada, maka orang bisa kita jaga agar retain di perusahaan, ya. Oke. Nah, kalau dari segi corporate, maka kita turunkan dari strategi corporate, lalu bisnis strategi, lalu kita bagaimana meng-attract people, ya, mendevelop people, meretain people. Ini semuanya adalah kerja-kerja daripada talent management yang jangan lupa dievaluasi efektivitasnya, karena dan manajemen talenta ini kita melibatkan semua stakeholder, ya, baik kita sendiri, atasan kita maupun manajer lini, ya. Ini kita harus selalu lakukan evaluasi, ya. Lalu bagaimana karakteristik bahwa manajemen talenta itu berjalan di perusahaan? Nomor satu adalah adanya mindset berkembang, ya. Di perusahaan yang ada mindset berkembang, maka artinya di situ ada manajemen talenta, ya. Yang kedua, ada budaya itu kinerja. Budaya kinerja, bukan budaya like and dislike. Itu juga bagian daripada talent management yang karakteristiknya ada, ya. Kemudian eksekutif sponsorship, GM-nya ikut terlibat coach, ya, mementor manajer talenta, ya, manajemen talenta. Ini juga bagian daripada karakteristik adanya manajemen talenta, ya. Terakhir, human resources information system, itunya bagus, ya, di dalam mengcompile data-data dari talenta, ya, sehingga data-data itu akan terprofil dengan baik. Kemudian akan ada suatu analisis yang membantu kita di dalam nantinya mengambil decision. Oh, ini talenta untuk finance, talenta buat HR, talenta buat quality, talenta buat kredit dan seterusnya, ya. Jadi good HRIS ini sangat penting untuk mendukung manajemen talenta. Oke, menurut Dave Orley saya kira semuanya juga paham.
kita ini kan HR punya 4 strategi ya, 4 roles. Yang pertama strategic partner ya. Seperti apa strategic partner? Ya, kita tentu harus align ya dengan bisnis ya. Kita harus support bisnis. Kita harus punya kemampuan membaca bisnis acumen ya, seperti itu ya. Kemudian manajemen atau change agent ya. Sebagai agen perubahan, kita juga harus bisa memfungsikan itu. Lalu champion employee ya. Kita harus menjadi role model, contoh yang terbaik untuk bisa menjadi support terhadap kebijakan organisasi ataupun strategi bisnis ya. Terakhir expert administratif, bagaimana hak karyawan, normatif ya, kemudian semua hal-hal yang terkait dengan administrasi tim atau karyawan, kita adalah ahlinya ya. Maka di sini adalah hal-hal yang terkait future, ada hal yang terkait daily operation ya. Nah, kita adalah yang menguasai dua-duanya, future dan operation day to day kita kuasai semuanya. Ya, apa sih harapan daripada CEO ataupun bisnis pada kita? Harapannya adalah kita bisnis partner. Di antaranya itu ada harapan lain tentunya, tapi sebagai bisnis partner seperti apa sih bisnis partner itu? Yang pertama adalah organisasinya memenangkan market, ya, winning the marketplace. Kita menjadi nomor 1 di market. Yang kedua, bisnis partner itu adalah doing HR bukan untuk HR, tapi doing HR so that the company will win, ya. We will win the marketplace, ya. Jadi kita mengerjakan HRD supaya perusahaannya menang. Nah, itu adalah bisnis partner. Yang ketiga, maksudnya ya menjadi bisnis partner adalah kita meng-create value ya, meng-create nilai ya buat karyawan dan perusahaan sehingga kita akan menang ya. Jadi kembali menang ya. Value itu apa? Value itu apa yang di kepala para penerima atau customer, bukan oleh kita. Value didefinisikan ya, dimengerti oleh para customer, bukan kita ya. HR itu bukan mengacu pada HR saja, ini adalah menciptakan nilai ya buat seluruh stakeholder yang kita layani. Jadi HR itu creating value for all stakeholders we serve. Inilah yang disebut sebagai business partner. Lalu tantangannya seperti apa? Ini tantangan yang kita hadapi saat ini adalah challenge ya, leadership challenge, leadership challenges. Apa itu? Kita harus bisa jadi model untuk cara bisnis di era 4.0. Nah, kita harus bisa menjadi model. 2, menginspirasi visi, menginspirasi tim agar punya cita-cita menjadi number 1, itu kita menginspiring ya. Lalu men-challenge proses. Apakah ini udah benar cara kayak gini? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih efisien? Defect-nya kurang. Nah, itu men-challenge proses ya. Lalu enable other to act. Bagaimana supaya karyawan atau pihak lain itu selalu punya kecakapan yang lebih, maka kita bisa memberdayakan mereka. Ya, terakhir encourage the hearts ya. Bagaimana orang punya engagement ya. Bagaimana hatinya terpatri dengan perusahaan. Ya, ini adalah bagaimana HR itu bisa melakukan ini. Ini tantangan kita menurut Kosius dan Posner ya. Nah, HR saat ini sudah melakukan suatu evolusi ya. Dari HR yang dulu sekedar personal department menjadi strategik, sekarang sudah talent management. Di mana kalau strategik kita ada recruiting, L&D, organization development, design, total compen ya. Tapi kalau talent management kita memanage kompetensi ya, kita dalam memanage kinerja dan kita menyiapkan succession planning, menyiapkan pengganti-pengganti kita ke depan di perusahaan kita. Inilah business integration ya. Jadi bukan semata-mata business partner, kita akan bisa jadi business integration. Kita menyatu dengan bisnis HR itu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana tahapan untuk menyiapkan jabatan kunci ya? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi posisi-posisi yang kunci, yang inti. Siapa itu posisi kunci? Posisi yang fundamental bagi kemajuan perusahaan. Contoh, pasti produksi itu pasti inti. Karena kalau perusahaan tidak produksi pasti nggak bisa
menjual produk maupun jasa, ya. Kemudian yang memasarkan itu juga kunci, ya. Lalu yang menghitung, ya, investasi dan juga cost biaya dan benefit itu juga kunci. Lalu yang mengelola SDM-nya juga kunci, ya. Lalu yang mengelola mutu juga kunci. Jadi kunci itu banyak, ya. Tidak tergantung pada hierarki, tapi tergantung kepada bagaimana efeknya buat perusahaan, ya. Rumusnya adalah top 100 people within the company. Jadi orang yang paling top lah, ya. Dari 100 orang itu yang paling top, nah itu ada kira-kira akan jadi kuncinya, ya. Jadi posisi-posisi yang relatif sulit ini adalah jabatan kunci, jabatan yang tidak mudah, ya. Tetap ini sangat pengaruh kepada kemajuan perusahaan. Kalau Pareto Principle berapa? 20-80, ya. Jadi kira-kira dari 100 orang itu cuma 20% yang inti. Berarti 80% itu supporting. Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak penting ya 80, tetapi 20 itu adalah esensial. Yang kalau tidak ada, berhentilah perusahaan. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini hanya contoh saja. Critical role kira-kira bisa mengadakan survei sendiri. Kalau mau ditanyakan, ya kira-kira menggambarkan sangat pengaruh sekali pada bisnis, ya. Maka 1 sampai 5, ya. Yang 5 tuh very descriptive of this role. Apa itu? Yaitu unique skill set for knowledge base. Jadi harus ada skill yang unik. Ya, itu 5. Kalau 4, strong impact on business. Punya dampak yang kuat pada bisnis. Yang 4, ya, 3, poor internal bench strength, ya. Jadi kira-kira internal itu ya ada kemampuannya tetapi tidak sangat-sangat strong maupun unik, ya. Yang paling urgent need sangat dibutuhkan, low external candidate availability, sangat sedikit kandidat dari luar yang tersedia. Ya, ini juga bagian daripada bagian daripada melihat kritikal apa enggak. Ya, seperti itu. Jadi yang kritis Pareto, ya, 20-80. Yang 20% itu yang HRD, ya, itu adalah untuk kompetensi jabatan yang dianggap sebagai kritikal, maka dia harus punya kompetensi-kompetensi yang sudah dipetakan, ya, sudah dipetakan kompetensinya. Misalnya orientasi pada mutu, ya, skill problem solving, kemudian planning skill, kemudian teamwork, ya, lalu self learning capacity. Itu contoh untuk HR adalah beberapa skill yang memang khusus. Ya. Lalu talent pool secara sederhana kita punya potensi, lalu ada kompetensi, ya. Masing-masing diukur, setelah diukur maka orang ini berarti dianggap punya talent, ya, walaupun nanti masih harus dikalibrasi, ya. Harus kalibrasi. Contoh potensi, sikap kerja, karakteristik, karakter, kemampuan berpikir, motivasi. Kalau kompetensi yang manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, ya. Semuanya ada alat ukurnya. Alat ukur ini nanti akan mengukur satu dengan yang lain akan berbeda hasilnya, ya. Kemudian kita kalau menyusun talent pool menggunakan pertama identifikasi dulu, ya. Kita kenali dulu ini calon-calonnya, ya. Kita susun talent pool untuk jenjang apa? Jenjang manajer, asisten manajer, supervisor, ya. Yang kedua, identifikasi aspek potensi dan kompetensi yang kritis, ya. Ada potensi, ada kompetensi, ya. Kompetensi itu biasanya sesuatu yang belum semuanya dibudidayakan. Kalau kompetensi dia sudah bisa ditunjukkan skill, knowledge, attitude-nya, ya. Maka identifikasi kebutuhan kunci ini sesuai dengan profil dan standar jabatan. Tiap jabatan kalau punya profil kompetensi sendiri-sendiri, nah nanti di-matchingkan, ya. Lalu yang ketiga, menilai potensi dan kompetensi serta hasilnya diolah, ya. Diolah setelah asesmen itu, ya. Maka ada namanya pemetaan hasil atau mapping, ya. Mapping dari kandidat kompetensi dan
potensinya ya. Terakhir follow up ya, tindak lanjut ada kesenjangan antara standar jabatan dengan pencapaian individu dan pemanfaatannya ya. Jadi kalau standar jabatan dia harus punya leadership level 5, manajerial level 5, ternyata karyawannya, kandidatnya cuma leadership level 3, manajerial level 3. Maka artinya dia belum mencapai standar profil kompetensi jabatan. Masih harus ada rencana pengembangan. Nah, inilah perlu ada namanya IDP, Individual Development Planning. Ya, itu nanti akan masuk tahapan di unit kompetensi yang kedua. Nah, ini untuk membuat suatu kompetensi, membuat suatu mengisi posisi, maka bisa menggunakan talent management. Diantaranya adalah kita bisa melakukan persiapan ya oleh suatu tim koordinasi antar kepala bagian, lalu ada uji kompetensi manajerial oleh assessment center bisa juga, lalu uji kompetensi teknis fungsional oleh panitia seleksi ya, lalu rekomendasi diambil 3 terbaik yang dilihat paling tinggi, lalu diputuskan untuk mengisi jabatan yang kosong. Jabatan kosong itu diambil dari jabatan yang cuma 20-80 ya. Jadi di sini ada yang namanya keputusan dari tim ya. Jadi namanya talent management team. Tentu kandidatnya diambil dari talent pool. Nah, prosesnya sama. Setiap kandidat dia diminta untuk punya strategic fit, culture fit, internal fit ya. Dari semua fit ini itu akan semuanya bisa dibuktikan dengan hasil tes sehingga kita akan tercipta talent management atau talent pool yang betul-betul fit untuk semuanya. Contohnya hasilnya seperti ini, ada metrik ya, high potential metric atau talent metric ya. Ini ada 9 kotak ya. Kota yang paling bagus itu adalah tentunya yang 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang bagus ya. Tapi yang merah dan ungu tentu dan gold tidak terlalu bagus ya, karena belum memenuhi syarat. Ini contoh dengan istilah high potential ya, itu juga bisa. Silakan nama boleh beda ya. Ada yang nyebut high potential, ada yang nyebut star, itu silakan aja. Ini kalau dari 9 box tadi parameternya adalah 1 ya sampai 64 itu low, ini skornya ya. Kemudian medium, high. Jadi kalau hijau ini high ya, merah ini low, kuning medium. Nah, yang medium ini solid performer, tengah-tengah. Yang paling bagus hijau ya, consistent star ya, seperti itu. Ini contoh kalau kita membuat peringkat terhadap talent management atau kandidat talent, maka setelah dievaluasi, maka nanti harus ada persyaratan calon. Misalnya minimal kompetensi 75%, pengalaman jabatan 2 tahun, maksimal level itu dari yang sekarang 2 level di bawahnya dia bisa dipertimbangkan untuk kedepannya sebagai talent. Potensi ya, potensi sekali 3, sesuai 2, dipertimbangkan 1. Kinerja ya, kinerja pakai KPI ya, misalnya dari 93782 kompetensi, poin, skor ya, pengalaman 5 tahun, maka skor-skor ini akan menjadi alat penilaian untuk kandidat talent ya, yang pekerja bertalenta, talent pool. Ini contoh talent pool seorang marketing ya. Jadi dia fokus ya mengembangkan marketing kompetensi. Tahun pertama rotasi sales, tahun kedua marketing academy dia ikut ya. Lalu leadership kompetensi yang difokuskan adalah ikut LLDP ya, atau manajemen trainee. Lalu marketing academy itu apa? Tujuannya untuk memahami customer insight dan seterusnya. Lalu LLDP tujuannya apa? Program terstruktur dari corporate. Ini contoh manajemen talenta yang dikembangkan dari orang sales atau marketing. Oke, yang kedua sekarang kita sudah berbicara menetapkan pekerja bertalenta, berarti kita sudah menetapkan orang-orangnya ya.
dan posisi kuncinya, profil kompetensi jabatannya sudah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana orang-orang yang bertalenta tadi dikembangkan. Nah, ini tahap berikutnya nih, dikembangkan. Unit kompetensi nomor M70 SDM 010382 SKKNI 149 tahun 2020 ya, ini nomor 38 ya, ininya unit kompetensinya, yaitu pengembangan pekerja bertalenta. Tadi kan baru penetapan jabatan kunci, kemudian bagaimana menetapkan orang-orang bertalenta, sekarang pengembangan orang-orang bertalenta ya. Nah, di sini kita tetapkan rencana pengembangan elemennya, lalu fasilitasi, kita bantu bagaimana agar pengembangan karyawan bertalenta itu bisa berjalan ya. Maka apa yang dilakukan untuk rencana pengembangan karyawan bertalenta? Satu, disusun RPI, rencana pengembangan individu atau individual development plan ya, yang berdasarkan pada gap analisis, analisis kesenjangan antara yang karyawan miliki kemampuannya dan yang jabatan akan dituju. Jabatan yang akan dituju itu punya kompetensi mapping apa? Nah, itu ternyata dia punya gap, yaitu leadership-nya misalnya harusnya nilainya 5, skornya dia baru 3. Nah, maka untuk mencapai 5 harus ada development ya. Itu. Lalu komunikasikan karir plan ya, rencana pengembangan karir si karyawan bertalenta dan IDP-nya kepada petugas yang berkepentingan, siapa? GM ya, kemudian direktur yang bersangkutan dan seterusnya. Maka dikomunikasikan karir plan-nya nanti dia akan seperti apa ke depan ya. Lalu IDP-nya apa ya. Dan terakhir kita harus tahu siapa juga mentornya siapa. Mentor pendampingnya siapa ya, untuk membantu si talent pool tadi melakukan IDP, melakukan individual development planning. Maka perlu adanya suatu mentor ya, yaitu orang yang mendampingi. Ya, seperti itu. Oke. Yang kedua elemennya adalah bagaimana memfasilitasi pengembangan pekerja bertalenta. Nah, memfasilitasi artinya membantu menyediakan fasilitas. Ya, maka proses ya, memfasilitasi proses pengembangan, meningkatkan kinerja pekerja bertalenta itu harus diupayakan agar mencapai sasaran pengembangan atau target pengembangan ya, sesuai yang direncanakan. Yang kedua, dievaluasi kemajuannya. Ini pengembangannya sudah ditulis, tapi jalan nggak jalan kita nggak pernah monitor. Nah, ini salah. Harus dimonitor ya. Harus dimonitor supaya tidak terjadi yang namanya suatu istilahnya itu pengembangan yang cuma di atas kertas ya. Harus pengembangan yang semuanya dijalankan dan dimonitor ya, seperti itu. Yang berikutnya, pengembangan itu menggunakan rumus 70-20-10. Yaitu apa? Semua pengembangan itu akan sukses kalau berbasis kepada 70% itu adalah doing atau learning by doing ya. Job based assignment 70%. Itu akan berhasil. Nah, yang 20% itu kalau dia bekerja dengan manajernya atau dengan mentor. Ya, 20%. Yang 10% belajar di kelas, ya. Training di kelas, baca buku dan seterusnya. Itu cuma 10%. Karena itu sebaiknya kita harus mendorong 70% itu adalah doing, learning by doing, on the job training, mengerjakan praktek, 20% dengan mentor, 10% dengan membaca buku atau belajar di kelas ya. Itu seperti itu. Nah, lalu model kompetensi yang tadi disebut gap-nya ada di mana? Nah, gap-nya adalah tergantung dari masing-masing orang. Kalau habis di assessment, ternyata ada gap di kompetensi untuk manajemen, yaitu relationship misalnya, analytical, management, leadership, self management. Jadi kalau misalnya kita punya kesenjangan, maka kesenjangan itu harus dibuat suatu program IDP, Individual Development Planning. Contoh untuk di dunia kepariwisataan, hospitality seperti saya, itu kita ada di ASEAN ini kita punya standar. Jadi kalau hospitality atau dunia hotel, pariwisata, itu sudah level ASEAN kita sudah punya standar. Jadi tidak cuma SKK ini tingkat nasional,
tapi punya kita sudah diakui tingkat regional ya, karena memang kita termasuk sudah boleh dibilang cukup maju ya untuk yang dunia hospitality. Nah, di sana ada struktur kompetensi, ada core kompetensi, ada functional kompetensi atau technical, ada generic kompetensi ya. Dan semuanya itu dibuktikan dengan knowledge, skill, attitude, yang mana itu adalah sebagai suatu perwujudannya ya, didemonstrasikan melalui knowledge, skill, attitude. Nah, kalau di SKK ini yang namanya struktur kompetensi ada kode unit, ada judul unit, ada deskripsi, ada elemen, ada kriteria unjuk kerja. Jadi kalau Bapak nanti mengadakan atau mengikuti asesmen kompetensi MSDM, Bapak pasti akan belajar seperti ini, yaitu ada kode unitnya ya. Jadi kode unitnya berapa, judulnya unit apa, deskripsi unit apa, dan kemudian elemennya apa ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menetapkan rencana pengembangan ya pekerja bertalenta. Nomor 1 tadi sudah disebutkan, susun rencana pengembangan individunya, RPI-nya atau IDP-nya ya. Kemudian IDP ini dasarnya apa? Dasarnya gap analysis. Gap analysis ya antara pilihan karir yang ditetapkan ya. Jadi kalau ada gap, ya itulah harus kita kembangkan. Yang berikutnya, komunikasikan dengan stakeholder ya mengenai rencana karirnya, apa mau jadi apa ke depan, lalu pengembangan pekerja bertalentanya seperti apa ya. Lalu sepakati mentornya siapa yang bakal jadi pendampingnya ya. Lalu terakhir membantu pengembangan pekerja bertalenta. Jadi untuk menetapkan rencana pengembangan ada flow-nya, ini flow-nya ya. Jadi sangat penting mulai dengan IDP dulu atau RPI, rencana pengembangan individunya ya. Oke. Lalu bagaimana cara membantu memfasilitasi pengembangan pekerja bertalenta? Ya, yang pertama adalah bantu proses pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan. Jadi harus punya tujuan. Tujuan pengembangan saya itu apa? Kenapa saya belajar budget? Kenapa saya belajar mengenai quality management? Karena saya ingin menjadi manajer quality ke depan. Maka saya sekarang pengembangannya belajar mengenai quality management ya. Lalu siapkan evaluasi kemajuan pengembangan pekerja. Kemajuannya seperti apa? Kita evaluasi ya. Karena apa? Karena nanti akan menjadi suatu laporan profil bahwa kita sudah melakukan suatu pengembangan dan hasilnya 75% sudah berjalan atau masih 25% yang harus diselesaikan. Ya. Jadi kita harus ada evaluasi kemajuan pengembangan pekerja dengan metode yang disepakati. Mau metode apa? Metode assessment, metode 360 derajat, atau metode yang lain ya untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, jadi di dalam unit kompetensi ini kita belajar mengenai pengembangan atau rencana pengembangan pekerja bertalenta yang tentunya yang dikembangkan, kompetensinya yang dikembangkan, lalu data-data dan informasi pekerja dikumpulkan yang pekerja terpilih sebagai pekerja bertalenta. Apa data itu? Datanya potensi hasil asesmen, penguasaan kompetensi teknis maupun non teknis yaitu perilaku dan capaian kinerja. Ya, jadi itu informasi yang kita kumpulkan dari pekerja bertalenta. Lalu jangan lupa komunikasikan dengan stakeholder ya mengenai rencana pengembangan individunya dan juga sesuai dengan rencana pilihan karir ke depannya mau apa. Ya. Lalu mentornya siapa? Ya. Lalu bagaimana memantau kegiatan pengembangannya? Ya. Lalu rekomendasikan langkah-langkah lebih lanjut kepada pimpinan yaitu GM. Ini mau diapain setelah orang selesai pengembangan individunya ya. Maka perlu ada langkah tindak lanjut. Ya, dalam unit ini adalah beberapa catatan saja kriteria dan perlengkapan yang dibutuhkan. Di antaranya adalah kita tahu posisi kunci, tahu kebutuhan kompetensi pekerja bertalenta, dan juga metode pengembangan pekerja serta mentor pendampingnya ya harus sesuai ya. Lalu sikap komunikatif kita sebagai HRD harus kita lakukan menyampaikan perkembangan kemajuan pekerja bertalenta. Yang kritis dalam unit ini adalah harus ada IDP, Individual Development Plan,
dan individual career program ICP ya. Ini penting kalau dalam manajemen talenta harus ada ini IDP dan ICP, individual development plan dan individual career program. Ini harus ada karena merupakan bagian dari kritis, aspek kritis. Nah, untuk mentor kita buat suatu metrik, yaitu setelah kita tahu posisi kunci, ada kriteria kompetensi talent, kita lakukan asesmen, lalu kita bisa memprofil future leader, kita kembangkan talentnya, kita monitor kemajuannya, ya. Itu siklusnya seperti itu. Kemudian kompetensi itu modelnya ada core, ada fungsional, ada job spesifik, ya. Bisa saja berbeda di tempat Bapak, silakan. Tapi core pasti ada di mana-mana, ya. Fungsional pasti ada. Ini contoh untuk training manager, level supervisor, ya. Itu ada kompetensi manajerial, communication skill, leadership, teamwork, ya, job function skill, lalu itu supervisor ya. Untuk manager, communication skill, leadership, tapi lebih tinggi ya kemampuannya ya. Kemudian dari situ juga ada beberapa training sebagai pengembangan yang perlu dilakukan. Productive communication, on becoming effective leader, service excellence dan seterusnya. Ini adalah pengembangan diri untuk menjadi supervisor di bidang SDM atau di bidang L&D. Ini contoh, nanti talent mapping bentuknya akan ada foto-foto pada high potential, ya. Individual career plan, kita bisa membuat suatu checklist, bisa membuat suatu isian form, apa tujuan kita jangka pendek, tahun kedua, tahun ketiga, kompetensi sekarang kita seperti apa, pengembangan yang dibutuhkan seperti apa, actionnya seperti apa. Modelnya boleh seperti ini, atau boleh seperti ini, silakan diisi ya. Jadi kita bisa membuat individual career plan dengan mengisi daftar tujuan kita dalam berkarir ya. Karir path kita mau seperti apa ke depan? Leader, function leader, manajemen atau senior individual contributor. Ya, karir aspirasinya seperti apa? Aspirasi karirnya, pengembangan yang paling pokok apa? Lalu possible job opportunity apa dan profesi sekarang apa ya. Ini gambarannya. Jadi kita adalah mengelola career plan, maka perlu ada individual career planning, selain juga individual development planning ya. Itu akan dua-duanya harus ada. Pada saat HR melakukan suatu perencanaan, usahakan berwawasan talent management sehingga setiap program yang kita lakukan akan berdimensi talent management ya. Jadi akan ada padanannya, ada parity-nya, business objective plan untuk HR, maka personal objektifnya life plan juga sejajar ya. Kalau HRD ada program untuk manajemen cash, maka karyawan akan bisa belajar mengenai tidak boros ya. Belajar mengenai industri 4.0, maka karyawan belajar mengenai digitalisasi dalam pembelajaran atau learning management system. Itu seperti itu, sehingga akan tercipta suatu kesetaraan antara HR planning dan individual career planning. Lalu mentor. Nah, mentor penting sekali dalam talent management, perlu sekali mentor. Apa bedanya mentor dan coaching? Ya, kalau coaching itu adalah untuk berbasis meningkatkan skill dan kinerja ya. Jadi goalnya adalah meningkatkan skill dan kinerja. Kalau mentoring ya, itu sangat cocok untuk merencanakan karir, memberikan guideline yang umum, kemudian mencapai tujuan karir, membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah. Jadi kalau mentoring ini lebih umum ya, lebih luas ya, karena yang dibicarakan adalah bagaimana orang ini bisa membantu mencapai karir ke depannya. Dan yang menjadi mentor ya bisa siapa saja. Ya, orang yang sudah berhasil, orang yang sudah lebih senior itu bisa jadi mentor. Ya. Maka dalam mentoring ada memotivasi, memberikan saran, sukses, direction, coaching, support, goal dan training. Artinya
mentoring ini waktunya bisa kapan saja ya, karena membuat orang jadi lebih termotivasi dan bisa meraih keberhasilan dalam karir. Ini contoh individual development plan, tadi karir plan, ini individual development. Apa tujuan karir Anda ke depan, maka pengembangan plannya juga harus disesuaikan. Ya, apa tujuan pengembangannya, tujuannya apa kegiatannya, oleh siapa, mulai kapan ya. Dibicarakan dengan senior kita, atasan kita. Ya. Contoh kalau kompetensi yang sekarang mungkin di assessment belum mencapai target, maka kemudian kita perlu ada development ya. Ini targetnya yang gold, tetapi yang ada masih warna biru misalnya ya, atau hijau ya. Jadi itu yang secara pengembangan diri harus ditingkatkan. Kompetensi mapping dan kompetensi role, setiap jabatan memiliki role ya, memiliki suatu peran masing-masing ya. Kemudian pengembangan diri, kita harus membuat checklist apa yang mau dikembangkan, misalnya belajar budget karena kita ingin jadi manajer yang bisa menyusun budget. Kenapa belajar quality, Six Sigma ya, karena kita ingin belajar mengimprove proses ya. Nah, ini contoh mentoring ya. Mentoring contohnya adalah Andi adalah direktur HR. Menti, orang yang diberi mentor namanya Sigit. Rencana pengembangannya adalah manajemen training. Rencana karirnya menjadi training manager. Time frame-nya Januari-Juni. Aktivitasnya belajar training need analysis, belajar budget training. Progress check-nya training need analysis dan budgeting training dan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita akan memonitor dari program mentoring, kita sudah punya kemajuan dalam pengembangan individu pekerja bertalenta ya. Ya, kemudian berikutnya ya, maaf. Ya, Pak Agus. Ya, slide-nya masih ya, bentar. Ya, waktu kita masih ada sekitar 35 menit lagi untuk materi. Ya, oke. Jadi tadi untuk mentoring, saya kira Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan program mentoring untuk tim Bapak ya, karena program mentoring itu sangat penting untuk membantu pengembangan karir dari setiap talent ya, setiap talent. Kemudian asesmen, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman di mana asesmen itu pastinya kita biasanya menggunakan pendekatan untuk mengukur potensi tiap-tiap talent yang ada ya, seperti itu. Ini nggak bisa muncul, maaf ya, maaf. Pak Dodi tidak muncul, mungkin ini ya. Oke, siap Pak. Sebentar ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kalau asesmen tentunya ada rentang dari hard skill sampai soft skill ya. Tapi biasanya asesmen kita lakukan untuk kepribadian ya, soft skill. Di sana untuk melengkapi talent itu tidak cuma secara teknis, tetapi kepribadian, kepemimpinan juga perlu diakses ya. Yang berikutnya adalah di dalam mengasesmen ya. Boleh diteruskan, lanjut Pak Dodi. Slide berikutnya ya. Ya, ada knowledge ya, skill, attitude juga dilakukan
pengujian atau assessment dengan berbagai macam cara. Kalau skill bisa dengan real work, ya, atau simulation role play, ya, menguji skill, ya, biasanya kita di sini tentunya melihat langsung, ya. Kalau knowledge, tes tertulis atau lisan, ya. Kalau attitude dengan real work juga, bagaimana interaksi dengan timnya. Lalu simulation role play juga bisa menggunakan checklist proyek, ya, simulasi, juga dengan tes tertulis atau lisan, interview, dan tertulis. Ini adalah assessment yang kita bisa lakukan. Bisa oleh assessment center sendiri maupun dari luar, ya. Yang paling penting kalau kita menentukan talent, itu harus ada suatu penilaian, ya. Kenapa seseorang itu menjadi talent? Karena suatu capaian atau profil kompetensi level yang sudah dicapai, ya. Lanjut. Nah, ada juga sekarang menggunakan feedback 360 derajat, yaitu siapa yang memberikan feedback? Semuanya. Atasan, teman, ya, lalu rekan kerja, kemudian diri sendiri, kemudian komite. Ini adalah feedback 360 derajat. Ada yang seperti itu bisa melengkapi, ya. Tetapi tentu ini takes time. Kalau memang Bapak punya waktu bisa mengadakan feedback 360 derajat. Ada juga softwarenya juga ada, tetapi ini kan pilihan, ya, tergantung di tempat Bapak. Kalau tertulis dan lisan cukup, dan juga role play, simulasi, saya kira 360 derajat juga menjadi alternatif berikutnya, ya. Lanjut. Ya, secara terintegrasi manajemen talenta itu sebetulnya dari hulu ke hilir, ya, saya katakan. Jadi kita perlu ada perencanaan, ya, talent strategy and planning perlu direncanakan. Kita mau merekrut orang itu untuk seperti apa sih ke depan perusahaannya, karena kita ingin menjadi perusahaan nomor 1 di bidang logistik misalnya, maka yang dicari nantinya semua orang harus orang yang punya service excellent, ya, yang memiliki customer service excellent attitude seperti itu misalnya, ya. Yang kedua, sourcing recruiting. Dalam mencari orang, kita sumbernya dari mana? Mau dari internal, eksternal, ya, kita semuanya harus melihat talent, ya. Talent-talent yang ada di masyarakat kita kenali. Dari sekolah-sekolah, dari kampus, dari luar, semuanya kita mix supaya sesuai dengan kebutuhan talent kita. Lalu pengukuran kinerjanya juga berbasis talent, artinya berbasis kinerja, ya. Jadi bukan berbasis sekedar suka dan tidak suka, tetapi ada ukur-ukurannya, ya. Lalu L&D-nya, development and learning-nya juga berjalan sesuai dengan gap analisisnya. Succession planning terisi karena orang itu bagian dari talent yang mengisi atau menjabat sebagai pengganti pejabat petahana adalah talent pool, ya, seperti itu. Lalu leadership development dikembangkan lagi, lebih tinggi lagi kemampuan leadership-nya dari talent-talent yang sudah dipilih. Yang terakhir, diberikan kompensasi yang menarik supaya retain, ya, supaya bertahan, tidak resign atau tidak pergi ke kompetitor, ya. Lanjut. Nah, maka kita bisa menjawab itu yang namanya pertanyaan CEO, bagaimana profit per employee? Nah, kita akan cari dulu persamaannya, yaitu net profit. Bagaimana kita menghitung net profit? Kita harus hitung keseluruhan profit perusahaan dikurangi biaya-biaya dan pajak dibagi full time equivalent employee. Berapa FTE, ya? Jadi FTE-nya berapa? Full time equivalent employee. Berapa banyak full time equivalent employee? Maka ketemu nanti adalah profit per employee, ya. Misalnya kita punya sekian miliar, ya, karyawan kita ini adalah sekian ratus dalam rentang waktu 1 tahun, maka net per employee kita katakanlah sekian, ya. Jadi dalam rupiah atau dalam hitungan financial statistik, kita bisa menyampaikan pada CEO bahwa kita memiliki employee yang betul-betul memberikan profit pada perusahaan. Inilah kajian ini yang kemudian disebut sebagai human capital, ya, karena kita menghitung secara financial benefit, ya. Lanjut.
Nah, ke depan talent management akan membawa kita dari situasi memanage talent secara tradisional menjadi berbasis kognitif talent management model. Artinya kita memanfaatkan AI, artificial intelligence. Kita memanfaatkan kecerdasan buatan sehingga antara rekrutmen, antara manajer training, manajer combine akan terhubung, ya, sehingga data-data yang tersebar di mana-mana akan terhubung satu sama lain sehingga lebih cepat dalam merekrut, ya, dan akan lebih memiliki tingkat analisis yang lebih komprehensif, ya. Lalu organisasi kita bergerak dari secara tradisional manajemen talentanya menjadi talent value organization. Organisasi yang menghargai talent, yang bernilai talent, sehingga hanya orang-orang yang betul-betul berkapabilitasnya tinggi yang direkrut. Ya, maka talent management menjadi talent value, yang tadinya kompetensi model menjadi skill inference, talent acquisition menjadi talent engagement, performance rating menjadi feedback and development, learning development, employability, learning as flow of work. Jadi bekerja dalam kapasitas flow of work itu sudah learning itu. Workforce planning, talent solution, onboarding, day one productivity. Hari pertama pun sudah produktif karena betul-betul mempelajari sesuatu yang nantinya membawa dia efektif, efisien dalam bekerja. Succession planning, talent marketplace. Jadi kita seperti memasarkan kandidat yang terbaik untuk diambil sama CEO kita, ya. Development rotation program, gig freelance market. Jadi kita akan seperti kita ini adalah yang menguasai market, menguasai talent. Siapapun yang membutuhkan talent, CEO akan datang ke kita. Maka HR betul-betul bukan cuma business partner, ya. Kita ini adalah business leader yang berperspektif HR. Nah, seperti itu konsepnya ke depan, ya. Sehingga kita menjadi sangat strategis. HR tidak menjadi orang paling terakhir yang diajak bicara. Kalau ada perubahan bisnis, kita bisa melakukan intervensi, baik struktural, intervensi personal, maupun intervensi teknologi dan semuanya, ya. Dan ini adalah harapan dari kompetensi, ya. Jadi sebetulnya standar kompetensi kerja kita tuh arahnya akan ke sana. Jadi kita dari sekarang bersiap-siap menjadikan HR kita ini HR yang menjawab semua tantangan kepemimpinan di dunia bisnis. Kira-kira demikian Pak Miki dan Pak Dodi. Slide saya terakhir silakan. Ya, thank you untuk Bapak Ibu sekalian atas kesempatan saya sharing. Silakan berdiskusi. Kita sama-sama ingin menjadi talent manager yang menjadi leader di industri kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Sururi atas pemaparan materinya. Oke, sebentar kita akan masuk ke sesi foto dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, untuk seluruh peserta diharapkan untuk membuka semua videonya supaya kita akan masuk ke sesi foto. Sebentar, oke. Oke, saya terangi dulu. Oke, sip. Saya akan ambil ya. Ini satu slide ya. Saya ambil 2 kali. Oke, 3, 2, 1. Kok lari? Print screen. Oke. 3, 2, 1. Sebentar ya, saya kirim dulu ke grup. Mana dia? Oke, satu foto sudah saya kirim. Selanjutnya foto yang kedua, 3, 2, 1. Oke. Oke, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Di saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirim. Dan saat saya bacakan pertanyaannya, Bapak Ibu boleh interaktif, boleh sekaligus bertanya gitu ya. Misalnya kalau kurang jelas, boleh ditanyakan atau pertanyaannya didetilkan supaya jawaban yang diberikan
dapat membantu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari Ibu Listia Yuanita, untuk jadi mentor, apakah ada jabatan minimal? Misalnya, minimalnya divisi head atau direktur, seperti itu, Pak. Halo, Pak Agus? Ya, terlempar tadi. Oke, sebentar, Pak ya. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ya, monggo. Dari Ibu Listia Yuanita, untuk jadi mentor, apakah ada jabatan minimalnya, Pak? Misalnya minimal divisi head gitu. Baik. Ibu siapa tadi, Pak? Maaf. Ibu Listia Yuanita. Ibu Listia Yuani, terima kasih. Salam kenal ya dari saya Gus Sururi. Untuk menjadi mentor, sebetulnya siapa saja bisa jadi mentor. Ya, ini prinsip dasar beda sama coach ya. Kalau coach itu harus orang yang expert di bidang teknis pekerjaannya ya, coach itu ya. Tetapi kalau dia mentor, itu dia bisa mementori apa saja. Bisa jadi dia tidak ahli di bidang teknisnya, tetapi dia ahli atau berpengalaman dalam menata emosinya, dalam menata leadership-nya, maka dia bisa jadi mentor. Jadi mentor itu tidak harus jadi head, tetapi memang kalau head itu adalah orang yang harusnya bakat lengkap. Ya, jadi kalau namanya head itu karena udah bakat lengkap. Maka tadi saya contohnya head semua, direktur semua itu atau manajer. Tapi sejujurnya mentor itu tidak harus seorang leader yang nomor 1 ya, bisa siapa saja. Tapi memang harus ada kesepakatan di organisasi. Kalau untuk seorang manajer pelayanan pada pelanggan, itu mentornya siapa? Biasanya manajer CRM, ya, customer relation manager misalnya itu sebagai mentor. Tapi tidak harus itu, mungkin asistennya, mungkin supervisornya. Jadi jawaban saya untuk jadi mentor itu lebih luas spektrumnya, karena mentor itu bisa membantu dalam aspek-aspek yang lain-lain lagi, tidak semata-mata hanya satu bidang, tapi bicara karir. Karena karir ini luas, karir itu tidak cuma bicara pekerjaan, tapi bicara bagaimana trainingnya. Training juga macam-macam. Bagaimana linknya, membangun satu jaringan. Bagaimana berkomunikasi di depan. Jadi manajer quality misalnya tidak dituntut untuk bisa ngomong bagus di depan, tetapi dia bisa belajar dari manajer PR untuk kaitannya dengan menjual program Six Sigma misalnya, supaya nantinya semua orang itu aware dengan quality. Jadi dia ada mentor khusus untuk komunikasi, manajer PR misalnya. Jadi jawaban saya seperti itu, Bu. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Listia juga, mohon sharingnya bagaimana teknis implementasi ICP. Baik, terima kasih Bu Lis. ICP, Individual Career Program ya. Jadi untuk ICP atau Individual Career Program ya, itu adalah pasangan dari IDP, Individual Development Program ya. Kalau Individual Development Program itu pengembangan karyawan yang sesuai dengan gap analysis. Dari karir yang akan dituju butuh kompetensi set ABC. Ternyata dia punyanya AB, C-nya belum, maka perlu IDP, Individual Development Planning. Nah, Individual Development Planning ini tidak akan bisa tersupport kalau dia tidak punya karir program. Maka karir ke depan dia mau jadi apa? Itu dia harus punya keputusan, dia harus punya pilihan. Dia memilih mau jadi manajer finance atau dia mau cross menjadi manajer lain lagi. Jadi orang finance misalnya, job family-nya kan finance terus. Tapi ternyata dia ingin menjadi manajer di bidang operation misalnya. Itu bisa jadi ya. Karena itu karir program harus ditanyakan, Bu. Ditanyakan kepada yang bersangkutan, dia ingin mengembangkan karir dalam job family yang sama atau dia ingin di job yang berbeda divisinya, berbeda family-nya ya, job family-nya. Jadi harus ke karyawan ditanyakan. Tetapi yang kedua juga, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaannya, kita kasih bantu dengan pilihan-pilihan. Kamu ke depan ingin menjadi apa? Kita kasih pilihannya. Lalu dia memilih, baru kita bikin inilah ICP-nya dia. Individual Career Program-nya dia ingin berkarir
yang semakin punya peran lebih tinggi di bidang quality misalnya, di bidang QCI. Maka paling tinggi jabatannya apa? Direktur. Maka ke depan dalam 5 tahun dia ingin jadi direktur Quality Continuous Improvement Program, ya, seperti itu. Tapi sekarang dia baru 2 tahun. Nah, maka masih ada waktu 3 tahun lagi. Maka dalam 3 tahun lagi lah perlu IDP dengan ICP yang udah di talent tadi. Sedikit. Demikian ya, Bu Lis. Iya Pak. Oke. Boleh nyambung sedikit lagi Pak, sedikit aja. Boleh silakan Bu. Oke. Jika career plan itu misalkan di perusahaan ditentukan melalui program succession planning begitu ya Pak, Pak Agus. Apakah dari succession planning itu maksudnya ditanyakan kembali kepada karyawan gitu ya Pak? Ini jenjang karirnya ke sana kemari gitu. Apakah kamu bagaimana aspirasinya kamu seperti itu? Maksudnya begitukah atau setiap karyawan akan ditanyakan mengenai career plan-nya dia pribadi atau gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu Lis, Pak Dodi. Jadi pada saat kapan kita tahu karyawan itu punya career aspiration? Kita tahunya itu sebetulnya tidak semata-mata karena bertanya. Kita juga bisa tahu dari waktu mengadakan performance review atau performance appraisal. Di sana kan ada komunikasi namanya conversation ya dengan si karyawan. Itu kita bisa tanyakan juga, bisa dengar juga. Kamu ada yang mau disampaikan? Ya Pak, apa tujuan karir kamu ke depan, aspirasi karir kamu? Saya aspirasinya ingin berkembang di bidang produksi Pak. Saya ingin menguasai betul di bidang produksi. Oh gitu. Oke, dalam waktu berapa tahun kamu memiliki target untuk bisa meraih katakanlah jabatan yang kamu pilih misalnya. Saya ingin sekian tahun. Oke, kalau sekian tahun kamu siap untuk melakukan individual development planning? Siapa? Kamu nanti akan dibimbing oleh manajer talent untuk dibantu nantinya akan ada. Tetapi lakukan yang terbaik saat ini, belajar lagi hal-hal yang menuju kepada karir aspirasi yang kamu pilih. Jadi memang ditanyakan itu pada saat succession planning itu biasanya sudah ada interviewnya Bu ya. Jadi kandidatnya kan tidak cuma satu. Memang kandidatnya semuanya orang talent semua. Orang talent pool semua kandidat yang succession planning. Tetapi diambil dari ranking yang paling tinggi. Ya, ranking yang paling tinggi tidak cuma kompetensinya, tetapi secara leadership dan behavior-nya. Karena menjadi pemimpin itu tidak cuma sekedar kecakapan teknis, kecakapan manajerial, kecakapan kepemimpinan, tapi juga kecakapan sosial, kecakapan moral, kecakapan digital, segala macam ya. Jadi menjadi successor itu paket lengkap ya. Tetapi semuanya itu dari talent pool ya, dari orang-orang yang high potential yang sudah diakses dengan pendekatan psikometrik atau pendekatan assessment. Gitu ya, Belis? Baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Monggo Pak Dodi. Pertanyaan selanjutnya, sebentar saya buka. Oke, ini dari pertanyaan dari Bapak Sofyan Eko Putra. Pak Agus, mohon penjelasannya atas 3 matriks talent pada slide awal, karena masing-masing memiliki sumbu X, Y, atau indikator berbeda. Potensi, kompetensi, potensial performance, dan performance kompetensi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Maaf tadi Pak siapa Pak? Pak Sofyan Eko Putra. Pak Sofyan Eko Putra ya. Baik. Jadi kebanyakan Pak untuk yang diukur itu adalah ada 2 hal, yaitu potensi dan kinerja atau kompetensi ya. Karena kinerja biasanya karena kompetensi ya. Jadi 2 ini diukur karena menghitung antara yang akan datang yaitu future dan yang sekarang. Potensi itu menghitung yang akan datang. Sesuatu yang dimiliki tapi sekarang belum optimal. Sesuatu yang masa depan, itu namanya potensi. Tapi kompetensi atau kinerja
itu adalah capaian-capaian kinerja yang diukur melalui KPI, yang diukur melalui balance scorecard dan seterusnya. Jadi sesuatu yang terukur, terlihat. Tapi saat ini, karena itu ada dua, yaitu yang horizontal ya dan vertikal. Jadi dua ini adalah hal-hal yang umum. Kalau mau mengukur yang lain lagi ya bisa saja, tetapi nggak akan lari dari potensi, yaitu masa depan. Seseorang masih bisa dikembangkan, punya kemauan, punya kecakapan berbahasa Inggris, kecakapan yang leadership, lalu kompetensi ataupun kinerja, yaitu KPI-nya tercapai, dalam hal profitabilitas dia tercapai, dalam hal manajemen cost dia tercapai, dalam hal employee engagement HR dia juga indeksnya tercapai dan seterusnya. Jadi maka kalau dua-duanya tercapai, maka angkanya akan ada di tengah-tengah atau yang paling ujung, yaitu menjadi star atau hypo, ya, high potential. Jadi selalu akan ada, minimal akan ada dua, Pak, itu. Karena apa? Karena menghitung yang akan datang, yaitu future, dan yang sekarang, yaitu kompetensi atau kinerja. Gitu, Pak Eko, semoga bisa memberikan tambahan buat Bapak. Baik, boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, monggo. Ya, terkait tadi untuk yang potensi itu berarti diukur dari assessment ya, hasil tes psikologi gitu ya? Ya, kalau potensi biasanya pakai psikotes, pakai psikometrik, karena assessment ini kan supaya mengukur secara ilmiah ya, antara trait-trait karakter daripada si kandidat, misalnya karakter dalam hal dia memanage stres, dalam hal dia itu memimpin, dalam hal dia menyikapi suatu perubahan dan seterusnya. Itu ada beberapa indikator yang dipakai. Biasanya indikator kepribadian, indikator kecakapan secara misalnya numerik, kecakapan secara finansial, kecakapan secara komunikasi sosial dan seterusnya. Itu tergantung perusahaannya mau menghitung apa, itu memang tergantung bisnisnya apa. Kalau bisnisnya di bidang produk tentunya adalah attention to detail, kayak gitu-gitu. Kemudian juga preferensi terhadap suatu katakanlah model tertentu, sehingga nanti kalau jadi pemimpin maka dia akan up to date dengan perubahan yang baru. Nah, kira-kira gitu, Pak. Itu memang pakai tes atau psikometrik ya, karena memang kita sesuatu yang tidak pasti itu, sesuatu yang sifatnya adalah tiap orang akan berbeda, bukan salah benar, tetapi cocok tidak cocok, fit or not fit gitu ya. Jadi bahasanya kalau di dalam psikologi itu fit atau non fit. Tapi kalau yang satunya yaitu kinerja atau kompetensi, kan sesuatu yang terukur, kita bisa lihat. Jadi tidak perlu pakai psikotes, tapi langsung aja KPI-nya, langsung aja hasil produksinya, dia cacatnya berapa, lalu penjualannya berapa miliar, lalu cost-nya di atas atau di bawah budget. Nah, itu kan kinerja. Ya, sesuai balance scorecard lah, perspektifnya kan ada 4 ya. Ada finansial, customer, business process, dan learning and growth. Itu ada 4 itu untuk kinerja. Itu nih, Pak Eko. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kebetulan saya PNS, Pak. Oh, siap. Iya, siap. sambil belajar, Pak. Terima kasih, Pak. Itu kita sama-sama share ya, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Sofyan juga. Izin tambah. Oke. Apakah asesmen 360 hanya untuk leader saja yang memiliki subordinat saja atau juga berlaku untuk staf? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat baik ya. 360 derajat itu buat yang punya anak buah, yang leader atau staf juga bisa. Sesungguhnya 360 derajat ini memang yang ideal ya, kalau boleh dibilang yang ideal ya. Tetapi karena ideal itu memiliki banyak challenges, yaitu perlu waktu yang panjang, perlu persiapan, dan desain daripada pertanyaannya juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan mengurangi subjektivitas ya. Kalau siapa yang digunakan, kalau menggunakan yang punya koordinat, punya anak buah, subordinate, ya tentu itu lebih mudah karena dia punya anak buah. Tapi kalau dia anak buah,
dia punya atasan. Sebetulnya mau atasan mau bawahan itu boleh dua-duanya. Tetapi biasanya kita pakai buat yang atas karena 360 derajat ini mahal ya. Mahalnya itu takes time ya. Jadi biasanya kita nggak semua pakai 360 derajat, tapi ya hanya supervisor ke atas supaya worth it ya. Artinya kita menggunakan sesuatu yang spend investasi tetapi juga worth it. Kalau yang staff biasa biasanya cukup menggunakan semacam SLA ya, service level agreement semacam itu. Jadi KPI-nya staff lah gitu ya, itu seperti itu. Jadi kalau ini biasanya dipakai buat leader karena ini butuh biaya, butuh waktu dan takes time ya. Itu Pak. Oke, nah ini baru pertanyaan job sehari-hari dari Pak Sofyan ya. Bagaimana konsep profit? Ya, bagaimana konsep profit per employee untuk lingkungan pegawai negeri sipil? Baik, ini ya kalau kebetulan saya pegawai swasta ya, jadi kalau pegawai swasta kita menghitung itu ya kita kan punya capaian-capaian finansial, punya capaian-capaian indeks kepuasan karyawan dan seterusnya. Kalau pegawai negeri, saya kira dia udah punya norma ya dengan berbasis kepada aturan BKN ya, aturan Kementerian Reformasi Birokrasi PAN-RB ya, Kemenpan RB itu dia punya keputusan pegawai negeri itu tetap ada ukurannya. Dia punya balance scorecard juga Pak. Jadi punya balance scorecard. Ya, tetapi customer-nya kan beda. Customer-nya kan kita ini ya. Kemudian finansialnya dia ada anggaran ya, realisasi anggaran, kemudian proyek gitu ya. Dia punya seperti itu. Kemudian bisnis prosesnya dia juga punya seperti digitalisasi, kemudian dia punya otomatisasi dalam bekerja itu dia udah punya bisnis prosesnya. Lalu learning and growth, dia juga ada standar training. Jadi ASN sekarang itu yang saya amati karena teman saya banyak yang ASN, itu sekarang juga tidak mudah itu. Sekarang ini dia berbasis kinerja. Jadi nggak bisa lagi rajin malas sama saja, nggak bisa. Jadi kalau dulu ya mungkin ya, karena kita semua ini kan rata-rata udah 40-an ya, kita udah mau 50 ya. Jadi pasti kita punya teman yang sekarang jadi kepala dinas, kepala sekolah. Saya banyak sekali teman saya yang jadi pegawai itu. Itu sekarang tidak mudah Pak. Tidak mudah sekarang menjadi ASN itu karena penilaiannya udah kayak swasta. Mirip kayak kita. Sudah punya balance scorecard. Sudah punya yang namanya standar penilaian berbasis kinerja yang oleh Kemenpar RB itu. Karena itu saya kira belajar kompetensi 3738 SKKN tahun 2020 buat pegawai negeri itu juga sangat baik. Karena akan bisa diterapkan ya, enggak sia-sia itu. Jadi yang namanya sertifikasi MSDM itu sebetulnya sekarang ini buat siapa saja, bukan hanya buat swasta. Buat pegawai negeri pun bisa. Karena memang mereka punya semacam balance scorecard seperti kita itu, ya, seperti swasta. Demikian Pak, moga-moga bisa melengkapi. Siap, terima kasih Pak. Mantap Pak. Apalagi yang kerja di badan ini ya, kepegawaian daerah itu sangat penting banget. Betul. KD itu saya kira itu HRD juga itu Pak, nggak gampang itu, nggak gampang di bagian itu juga nggak gampang, saya tahu itu ya. Oke, Sofyan ada lagi? Atau saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya mungkin lanjut dulu aja Pak, seru-seru. Oke, siap. Pertanyaan dari Ibu Agnes Wulandari ya. Apakah critical role perlu disepakati di level direktur? Baik, apakah critical role perlu disepakati oleh direktur? Menurut saya, direktur itu secara jumlah ikut Pareto 80-20 ya. Artinya menjadi direktur itu pasti dia sedikit orang yang dipilih dari sekian banyak karyawan. Karena itu dia jabatannya jabatan yang kritikal. Artinya kalau dia tidak ada, itu tidak ada direction ya untuk perusahaan itu bisa sustain ya. Karena itu level direktur menurut saya termasuk kritikal ya. Kalau direktur nggak kritikal, saya kira ada persoalan perusahaan ini ya. Semua direktur saya kira kritikal karena direktur misalnya direktur kepatuhan ya. Bagaimana bank itu kok nggak ada direktur kepatuhan? Berarti nanti akan ada orang
ngambil kredit semamaunya ya. Orang utang bank semamaunya karena nggak ada direktur kepatuhan ya. Lalu ada direktur risiko kredit misalnya. Kalau nggak ada yang risiko, yang menghitung, berarti semua orang boleh pinjam dong. Termasuk yang tidak punya kemampuan membayar cicilan, dia akan pinjam. Maka kemudian bank itu NPL-nya akan tinggi. Ya, non performing loan-nya akan tinggi, akhirnya kena teguran BI, akhirnya tutup banknya karena ada RAS gitu ya. Jadi menurut saya direktur itu mestinya critical role, ya, direktur, department head, ya. Tapi di luar itu adalah role yang kritis. Apa misalnya manajer quality, itu kan bukan direktur, tapi dia critical. Manajer PR itu critical karena kalau nggak ada PR-nya, nanti kalau ada omongan negatif di media, siapa yang jawab? Kan nggak bisa dong orang HR gitu kan. Ya bisa, tapi HR biasanya terlalu umum ya. Kalau ini kan bisnis ya, komunikasi bisnis beda gitu kan. Gitu ya Pak. Oke, nah ini agak masuk ke rumus-rumus ini. Pertanyaan dari Ibu Listia Yuanita. Profit per employee sama dengan net profit dibagi net profit full dikurangi time equivalent employee. Angka FTE ini angka apa Pak? Apakah FTE adalah nilai perjabatan dalam bentuk rupiah? Rumus FTE bagaimana Pak? Baik, Bulis ya. Baik. Jadi tadi bukan dikurangi ya, tapi dibagi. Dibagi. Ya. Jadi kalau net profit ini kan sebetulnya profit yang udah dikurangi cost ya, biaya-biaya itu. Jadi biasanya kalau kita manajemen, kita kan bikin budget, kita tahu perusahaan ini kan sebetulnya profitnya berapa kita tahu ya. Jadi revenue ya, pertama kita dapat revenue. Revenue kan belum merupakan uang kita. Di sana ada uang untuk supplier, uang untuk bayar utang, uang untuk bayar pajak dan segala macam. Maka begitu itu semua udah dikurang-kurangi revenue, maka tinggal profit. Nah, tetapi profit juga biasanya masih sama owner masih diolah lagi menjadi pengeluaran bla 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 yang kita tidak tahu karena kita sampai GOP biasanya. GOP biasanya. Kalau sampai NOP itu sudah sama pajak. Maka kalau net ini adalah sampai NOP, net operating profit. Nah, sampai dengan net profit ini kemudian dibagi full time equivalent employee, berarti ini ekuivalen. Jadi setiap 8 jam ya, 8 jam kerja itu dianggap ekuivalen ya. Kalau dikalikan 22 misalnya itu ekuivalen untuk satu orang 1 bulan. Jadi ini ekuivalen Pak, persamaan. Jadi bukan head count, tapi full time employee equivalent. Jadi biasanya ada rumusnya di market di finance udah ada. Jadi orang finance itu udah punya rumusnya, FTE udah ada. Jadi orang HR manut saja sama orang finance karena dia yang menghitung, tapi kita harus tahu asal usulnya. Karena kita nanti waktu budgeting akan diskusi berdebat dengan finance. Kenapa? Kok kita dianggap boros? Ya, karena Bapak FTE-nya itu ketinggian, padahal orangnya sedikit. Oh, berarti banyak overtime, berarti banyak lembur, kayaknya di atas 8 jam. Nah, itu padahal Bapak sekian ribu jam itu overtime, kelebihan jamnya. Karena kelebihan jam ini, equivalent employee-nya lebih tinggi. Ini nggak bagus, berarti kita kerjanya tidak sesuai dengan schedule yang ada. Jadi nanti akan diperhitungkan oleh finance full time equivalent. Ya terlalu tinggi juga nggak bagus. Berarti kita karyawannya mungkin akan banyak mengeluh, sakit dan segala macam. Terlalu rendah kita boros. Berarti kita nggak efisien. Yang paling bagus ya kita menggunakan ekuivalen yang di perusahaan itu sudah ditetapkan berapa nilai yang paling sesuai. Karena lembur kan 3 jam ya. Lembur itu kan kalau sehari kita nggak bisa lembur kok 8 jam kan nggak bisa. Berarti kan itu kan nanti akan ada pelanggaran. Jadi kalau terlalu tinggi ada berakibat kita tidak normatif ya. Terlalu rendah kita ini berarti nggak maksimal kerjanya. Gitu Pak. Jadi itu equivalent. Jadi bukan head count ya. Oke. Pertanyaan dari Odi Aulia Zulha. Bagaimana menerapkan manajemen talenta namun perusahaan belum memiliki model dan kamus kompetensi?
Baik, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Jadi dalam SKKNI MSDM ya tahun 2020 unit nomor 37 dan 38 yang kita bahas hari ini nanti Bapak Ibu saya anggap sudah pelatihan berbasis kompetensi ya. Karena di sini itu ada namanya membahas model kompetensi, yaitu tadi ada core kompetensi, fungsional atau technical kompetensi, dan ada yang sifatnya job specific kompetensi ya. Atau kompetensi support, soft skill. Ada 3 minimal. Jadi ada 3 model kompetensi yaitu core, fungsional atau technical, dan misalnya support ya, support ataupun soft skill. Ya, 3 macam ini namanya model kompetensi ya. Tetapi ada namanya peta kompetensi. Yang di sini dibahas adalah peta ataupun profil kompetensi jabatan. Itu adalah kompetensi untuk setiap jabatan itu apa saja, ya. Contoh jabatan marketing, direktur marketing, itu profil kompetensi jabatannya itu apa saja? Dia harus punya kompetensi customer relation, dia harus punya kompetensi ini yang umum ya. Dia harus punya kompetensi umum adalah customer relation. Dia punya kompetensi market intelligence. Dia punya kompetensi misalnya adalah customer handling complaint ya. Kemudian dia bisa budgeting ya, artinya dia bisa menghitung budget penjualan, budget revenue. Nah, ini adalah kompetensi teknis dan umum seorang direktur marketing. Tetapi yang umum tadi ada namanya customer relation. Itu enggak cuma direktur marketing, direktur yang lain pun atau staf lain pun harus ada. Cuman skornya 1 sampai 5, direktur marketing yang paling tinggi yaitu 5. Sementara staf biasa itu cuma 3 levelingnya, leveling dari customer relation management. Berarti leveling 1, 2, 3 itu untuk staf biasa sama-sama kompetensinya customer relation, tapi direktur marketing 5 skor levelnya. Berarti ini adalah peta kompetensi ya. Jadi antara model kompetensi yaitu cuma 3 tadi, core, fungsional, lalu soft skill, sama peta itu tadi ada levelingnya ya. Ada macam-macam kompetensi tiap jabatan punyanya apa, dan ada namanya leveling 1 sampai 5 itu adalah ketinggian, kedalaman daripada kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itulah disebut sebagai model kompetensi dan peta kompetensi. Kalau ada leveling berarti dia peta kompetensi. Kalau 3 macam tadi model kompetensi. Itu ada di perusahaan pasti punya, dan tugas HR adalah mengupdate. Ya Pak ya, mengupdate lalu juga menformulasikan kalau memang ada jabatan baru ya, sehingga kita tuh betul-betul strategic business partner buat CEO gitu ya. Oke, Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Istilah yang umum dipakai di dunia HR adalah Human Resource Management. Jika dilihat prosesnya kurang lebih sama dengan Talent Management. Perbedaan mendasarnya apa Pak antara TM dengan HRM? Baik, terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa tadi yang tanya? Listia, baik. Pak. Listia. Oh, Bu Lis ya, Bu Lis luar biasa. Saya senang dengan yang banyak bertanya karena kita berarti nanti akan menerapkannya ya. Baik, apa bedanya HRM dengan Talent Management, TM ya? Sebetulnya Talent Management ini bagian daripada HRM ya. Cuman HRM itu kan umum ya, mengelola SDM semuanya namanya HRM, Human Resource Management. Tapi Human Resource Management yang berperspektif talent itu yang bagus. Artinya sekedar merekrut, yaitu namanya HR. Tapi kalau merekrut dengan berperspektif talent, berarti merekrutnya pilih-pilih, merekrutnya hati-hati, merekrutnya itu berwawasan ke depan akan dikembangkan jadi apa. Merekrutnya itu pakai AI, pakai cognitive approach, ya, menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan
digital, itu namanya berbasis talent. Jadi talent management ya bagian dari HRM, cuman HRM yang berbasis talent itu HRM yang sudah advance ya, yang sudah memiliki cara-cara yang canggih untuk merekrut, menjaga ya, kemudian juga membina talent ya. Jadi ada rekrut ya, acquisition, kemudian to hire, kemudian to retain, kemudian to develop. Nah, itu talent. Kalau HRM itu ada tambahnya, yaitu termination, legal aspect. Nah, itu HRM itu. Jadi kalau HRM itu kan dari mulai rekrut, membina, menempatkan, membina, mecat. Ya, itu. Kalau talent kan sampai dengan mempertahankan lah ya. Itu masih ya. Kalau mecat itu nanti pekerjaannya orang HI ya, orang hubungan industrial, kemudian kajiannya orang hubungan industrial, sama nanti kaitan dengan HR dalam perspektif untuk legalnya gitu. Gitu Ibu, Bulis? Ya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Yes, on. Yang lain Pak Dodi? Oke, makin ke sini makin banyak pertanyaan ya. Yes, ya. Oke. Oke, ini dari Bapak Andre. Kalau di perusahaan kami memakai rasio labor cost ya. Labor cost per omset. Gaji seluruh karyawan per bulan misalnya 100 juta, omset per bulan 1 miliar. Rasionya 10%. Pertanyaannya, di angka berapa persen rasio tersebut bisa dibilang bagus atau nyaman? Dan pertanyaan keduanya Pak, dan samakah dengan profit per employee di atas? Baik, terima kasih. Supaya nggak lupa, siapa tadi? Pak Andre, Pak. Pak Andre, terima kasih. Kalau Bapak menghitung labor cost ya, itu dibagi dengan omset, berbanding dengan omset. Pertanyaan saya, omset itu profitnya udah kehitung belum Pak? Atau Bapak sudah bersih? Nah, namanya omset itu kan turnover ya. Omset itu kan hanya jumlah revenue. Di dalamnya masih ada uangnya vendor, masih ada uangnya pemerintah, pajak gitu ya. Masih ada banyak uang-uang yang lain. Jadi belum net Pak. Nah, karena itu saya tidak menggunakan labor cost karena kita nyebutnya investasi Pak. Jadi ini hanya bahasa aja. Kalau talent management itu pendekatannya human capital Pak. Jadi pendekatan kepada capital, artinya bahwa kita itu harus sesuatu yang dikalkulasi secara finansial dan merupakan suatu aset ya, gitu. Jadi capital. Karena itu menghitungnya ya sebetulnya sama-sama menghitung biaya. Tapi kita biaya tidak disebut biaya dalam human capital atau talent management, dihitung sebagai investasi. Karena itu kita net profit ya, supaya senang itu ownernya ya, bahwa kita tuh bisnis tuh profit gitu ya. Kalau labor cost saja itu kan labor cost dibagi dengan omset. Sementara labor cost ini juga apakah cost? Padahal kita bukan cost. Yang namanya BPJS itu kan sebetulnya bukan cost, dia investasi. Bayangin kalau kita terjadi kecelakaan, itu harus berapa kali kita ganti. Tapi kalau pakai BPJS gratis. Ya, dan kita cuma membayar 3,7% ya, preminya kan kecil itu. Ya, preminya kecil, misalnya berapa persen? 0,30% itu ya. Tapi kalau terjadi risiko kecelakaan maupun meninggal, 60 kali gaji loh Pak. Ya, jadi kita tuh sebetulnya itu melihatnya saja yang berbeda. Barangnya sama, yaitu uang. Tapi yang cara melihatnya orang human capital itu adalah talent management secara human capital itu adalah profit, investasi. Sedangkan HR yang tradisional menyebutnya biaya ataupun pengeluaran, expenses. Nah, kita mulai menggunakan istilah-istilah yang positif. Istilahnya orang keuangan. Human capital itu istilahnya orang keuangan. Jadi supaya kita itu sama mereka tuh sejajar, kalau ngomong itu nyambung ya, supaya nggak dianggap konco winking. Kita sama-sama leader ini di perusahaan gitu. Jadi labor cost dibagi omset ya boleh-boleh saja.
Tapi di tempat Bapak barangkali owner masih harus dikasih data lagi. Omsetnya udah dikurangi belum dengan biaya-biaya dan pajak. Lalu labor cost, mana yang cost, mana yang investasi. Kalau BPJS bukan cost, itu kan PTIB, ya, payroll tax employee benefit. Namanya benefit itu emang sudah seharusnya normatif gitu ya. Jadi kita ngitungnya sebagai investasi. Karena apa? Karena kalau kita tidak bayar premi, kita lebih banyak lagi harus membayar kalau kecelakaan kerja. Pensiun lebih banyak lagi kalau kita bayar pensiun. PHK lebih banyak lagi kalau kita tidak membayar sesuai kesepakatan. Nah, ini teknik nanti ada pelajaran lagi kalau memang kita mau belajar mengenai bagaimana supaya jadi investasi. Ya, ini bicara Pak, ada strateginya. Tetapi hari ini kita cuma ngomong manajemen talenta sehingga dianggap semua orang yang punya kapabilitas sudah melewati ambang benchmark itu talent. Tapi kita ingin talent ini harus selalu disesuaikan dengan jabatan-jabatan kunci di perusahaan sehingga succession planning terjaga, bisnis sustainability terjaga. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya. Oke. Ya, karena kalau ini Pak, kalau ini kan mungkin 1 miliar ya. Kalau kita masuk ke pertambangan nanti udah sekian T, kayak gimana lagi tuh ya baginya itu ya. Triliun itu ya. Nah, udah terkaget-kaget nanti. Oke. Tadi pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira masih ada Bapak Ibu bertanya? Kita langsung buka. Boleh langsung interaktif, hidupkan audio dan video. Oke, masih ada yang mau bertanya? Atau saya bertanya dulu Pak ya? Soalnya talent management ini kan seringkali dianggap termasuk bagian dari headhunter, ya kan? Nah, apa ada bedanya dengan headhunter, Pak? Baik, Pak Dodi, ya ini rekan saya, Pak Dodi juga seorang pakar ini sebenarnya ya. Oke, jadi headhunter sama talent management ya ada samanya, ada bedanya. Samanya di mana Pak Dodi? Samanya sama-sama attract, sama-sama memikat, ya memikat calon. Nah, jadi talent management ini kan harus memikat Pak. Jadi kalau nggak memikat bukan talent itu ya. Jadi harus memikat. Nah, headhunter ini memikatnya bagaimana? Memikatnya dengan gajinya katanya lebih tinggi kalau lewat headhunter. Kemudian dijamin tidak dibohongi, ya kan ada kontraknya jelas gitu ya. Kemudian apalagi ya, karena saya juga pernah bayar headhunter ya. Itu apa namanya, perusahaannya bonafit karena dia survei dulu biasanya. Tapi kekurangannya di mana? Kekurangannya ya memang lebih mahal Pak, itu biaya manajemen fee-nya 30% itu biasanya. Itu larinya kemana? Lari ke agensinya itu, headhunter itu. Kemudian belum kerja udah dibayar tuh headhunternya. Sementara kita belum gajian. Jadi mungkin plus minus lah ya. Tetapi persamaannya ada. Yaitu pada memikatnya, ya memikat, mengattract itu ada. Lalu kalau talent management kan setelah memikat, menempatkan, membina, kan gitu Pak ya. Kemudian mendevelop, lalu menempatkan di posisi yang dituju, itu talent management. Tapi kalau headhunter itu berhenti, cuman mengattract, menempatkan dengan perusahaan, habis gitu paling memantau, say hello aja, halo, gimana? Sudah kerja sudah, habis itu nggak tanya lagi, soalnya kontraknya udah selesai gitu. Jadi headhunter ya cuman sampai di attract aja Pak, mengattract sampai penempatan sudah, habis gitu ya jarang lah ya. Ada sih yang masih say hello, masih memberikan perhatian tuh mungkin ada, tapi sangat jarang. Kebanyakan ya sudah orang itu ada di Eropa kok, kadang-kadang headhunter itu ada di Eropa, ada di Cina untuk chef Chinese itu. Bukan orang sini Pak, biasanya orang jauh gitu. Oke, terima kasih Pak Dodi, luar biasa. Oke, apakah masih ada Bapak Ibu? Kita masih ada 2-3 menit lagi untuk satu pertanyaan terakhir. Mungkin komentar kali Pak, mungkin Pak Miki senior kita, monggo Pak Miki. Sudah cukup bagus Pak. Oh siap, oke.
Oke, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir ya pada acara kita pada kegiatan sore hari ini ya. Materinya cukup dalam, banyak hal kita belajar ya. Tadi saya pun sampai, waduh, lihat ya. Ini angka-angka apa semua ya? Ini daging semua materinya kan, luar biasa. Dan Bapak Agus juga memaparkannya dengan sangat detail sehingga mudah dimengerti. Oke, kita akan mendengar closing statement dari Pak Agus mengenai talent management. Oke Pak, Baik. waktu dan tempat. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Ketua, Pak Dodi dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Jadi talent management sesuatu yang sangat-sangat penting ya buat kita sebagai praktisi HR maupun para pemikir ini, para pemikir HR ya, karena di dunia akademis juga banyak yang mengajar HR ya, tetapi kita semuanya ini sebetulnya satu, yaitu kita ingin menciptakan suatu SDM yang berkualitas, yang bisa menjaga sustainability bisnis perusahaan kita dan bisa menang dan menjadi nomor satu ya. Maka yang kita lakukan adalah apa? Karena kita bekerja dengan people, maka yang kita olah adalah people, yaitu nyebutnya bukan cuma SDM tapi talent. Kita tidak lagi bilang sebagai karyawan, tapi seorang talent ya, seorang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya nilai buat perusahaan. Nah, kapan kita memulai suatu talent management? Sejak mulai mengattract, yaitu memikat calon kandidat, lalu kita menyeleksinya, lalu kita hire, lalu kita menempatkan, lalu kita mentraining, memberikan compensation benefit, lalu membina karirnya, menempatkan pada karir yang dituju sampai perusahaan itu mendapatkan suatu output dan outcome yang sebaik mungkin menjadi nomor satu dalam dunia bisnis. Itulah talent management. Jadi talent management ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita kuasai. Jadi mulai sekarang kalau kita segera merekrut saja itu baru HR ya. Tapi kalau kita sudah merekrut dengan suatu perspektif talent, yaitu kita cari skill, knowledge, attitude, kompetensi, dan potensi, dan nanti dia akan bisa memberi nilai tambah buat perusahaan. Lalu kita rekrut dengan value yang tinggi, dengan investasi atau gaji yang tidak terlalu tinggi, maka kita mencapai namanya net profit ya, atau net benefit. Nah, net benefit ini kalau nanti kita kumpulkan menjadi suatu benefit perusahaan, akhirnya perusahaan akan bisa menghitung yang namanya net profit atau profit per employee, sehingga karyawan akan tidak semata-mata dihitung sebagai headcount, akan dihitung sebagai suatu aset buat perusahaan, dan perusahaan akan jadi nomor satu karena isinya itu aset semua ya, nggak ada yang isinya itu hanya karyawan tapi aset semuanya ya. Demikian closing statement, semoga semua bersemangat dan terus kita menjadi HR yang menjadi business partner yang strategis dan bahkan menjadi business leader yang nantinya menjamin bisnis jalan terus dan menjadi nomor satu. Terima kasih Pak Miki, Pak Dodi, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Oke, selamat sore. Demikianlah acara kita pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih dan ditunggu waktu kesempatan yang lain untuk bergabung kembali. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Masih sore. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Miki. Ya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak Miki. Terima kasih, Pak Miki. Emang itu Pak.